Ramai sekali pertanyaan di Telegram nih, Kang gimana sih kalau kita pengen jadi afiliator tapi nggak punya sampel produk? Dan ini adalah masalah semua orang ya teman-teman ya. Terkadang kita sulit sekali untuk berkembang karena berpikir bahwa harus mempromosikan sebuah produk itu ada sampelnya. Contohnya misalnya saya pengen promosi mikrofon wireless seperti ini dan kita kalau nggak ada produknya gimana mau ngeyakinin customer Kang? Nah itu dia ya jadi masalah ya. Baik teman-teman semua ya, kali ini kita akan bahas gimana sih caranya kita berjualan tanpa sampel produk dan ini pun masih bisa aman ya meskipun kalian post di TikTok. Jadi buat teman-teman semua pastikan stay tune di channelnya Kang Adi biar kalian nggak ketinggalan konten-konten terbaru dari Kang Adi Channel. Now you're on Kang Adi Channel. Let's jadi on dan pastikan tonton konten ini sampai habis. Nah, buat teman-teman semua ya, belakangan ini memang afiliasi ini memang masih digandrungi oleh kaula muda, terutama bagi teman-teman yang sambil menunggu pekerjaan atau sedang melamar pekerjaan, sambil menunggu hasil panggilan untuk interview, ini mereka biasanya aktif di afiliasi. Tapi di afiliasi itu memang tidak mudah ya. Untuk meyakinkan seorang customer, kita memerlukan sebuah produk dan artinya di sini kita harus punya barang realnya ya teman-teman ya. Jadi bisa nggak sih Kang sebenarnya kita modal apa ya karusel gambar atau kemudian slideshow gambar. Oke. Kalau masalah slideshow gambar untuk di-post di TikTok saat ini agak riskan ya teman-teman ya. Kenapa? Karena TikTok kali ini memang sangat apa ya ketat sekali mengklasifikasikan beberapa konten-konten yang berkeranjang kuning dan sifatnya masih slideshow. Lalu bagaimana nih Kang? Saya ingin jadi afiliator di TikTok tapi saya nggak mau kena pelanggaran. Saya tetap mau banget apa namanya berjualan produk-produk sehingga saya bisa tetap mendapatkan penghasilan dari afiliasi. Nah, jangan khawatir teman-teman ya. Dan saya akan mulai buat step by step buat teman-teman semua. Nanti di akhir saya akan spill beberapa prompt yang bisa teman-teman gunakan. Nah, jadi pastikan ini teman-teman stay tune di sini. Kita langsung aja masuk ke tutorialnya. Nah, di sini sudah saya siapkan ya teman-teman ya untuk videonya. Di sini saya ada beberapa footage original ya teman-teman semua ya. Nah, jadi teman-teman semua untuk teman-teman yang masih apa namanya bingung gimana caranya membuat sebuah video. Jadi kalau saya pribadi ya teman-teman, yang pertama saya akan siapkan dulu footage-nya di sini. Jadi kira-kira temanya apa nih ya? Kebetulan saya ingin mempromosikan sebuah aplikasi yang menyediakan aplikasi pelayanan hotel ya teman-teman ya. Nah saya buat dulu nih footage-nya nih. Kebetulan waktu hari Minggu kemarin saya ada sempat jalan sama istri ke Tahura ya teman-teman ya. Lalu saya buat video di sini. Nah ini adalah kumpulan footage yang bisa saya gunakan ya, dan ini saya ambil dari Pexel ya teman-teman ya. Atau teman-teman juga bisa pakai Pixabay atau juga pakai Envato dan sebagainya ya teman-teman ya. Nah, setelah itu di sini saya gunakan beberapa filter supaya terlihat menarik ya, teman-teman ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi kita buat angle-angle yang menarik ya. Dan di sini saya coba masukkan beberapa efek suara seperti efek traffic light, kemudian efek mengetik suaranya ya. Dan di sini baru musik-musik yang boleh digunakan untuk komersial ya, teman-teman ya. Nah, buat teman-teman semua juga jangan lupa nih di sini teman-teman semua juga pakai voice over. Kenapa sih harus pakai voice over? Supaya konten kita itu dikenal oleh platform ya, atau mungkin dikenal oleh orang itu sebagai konten yang benar-benar original dan punya kita ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman tetap juga harus apa namanya meningkatkan kreativitas dan skill kalian ya sebagai konten kreator dalam editing video. Nah, jadi saya ini mempromosikan Traveloka ya teman-teman ya, karena saya juga ikut Traveloka affiliate, sehingga saya harus membuat sebuah konten yang berkaitan dengan Traveloka atau yang berkaitan dengan platform tersebut ya teman-teman ya. Nah, di sini adalah bagian dari promosinya. Jadi konsepnya yang pertama teman-teman semua, kalau mau jualan hard selling ya sudah pasti Traveloka di depan, tetapi konsepnya kan saya membuat di sini tuh membuat konsep film ya teman-teman, strukturnya seperti ini. Kita buat film-film pendek dan kemudian di sini saya isi juga dengan cerita-cerita saya, dan kemudian setelah itu saya baru sematkan link dari Traveloka ya teman-teman ya seperti ini. Nah, jadi intinya teman-teman semua ya,
kita harus buat dulu konsepnya untuk dinaikin di platform. Nah gitu ya teman-teman ya. Lalu apa hubungannya nih Kang? Kok jualan tanpa produk? Kok Kang malah jualan apa namanya aplikasi seperti Traveloka ini? Gitu ya teman-teman ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu hasil dari videonya. Hidup di kota besar memang penuh tantangan. Hiruk pikuk orang-orang di jalanan, situasi kemacetan yang gak pernah bisa dihindarin, ditambah tekanan pekerjaan yang bikin mumet dan stres. Kali ini aku membawa istri liburan ke sebuah tempat yang bikin otak jadi fresh kembali. Bandung, yaitu kota yang dikelilingi oleh gunung, hamparan lukisan hijau di depan mata bikin kita semangat lagi. Bersama keluarga menikmati pemandangan sekitar sambil bercengkrama. Bandung memang kota yang punya sejuta pesona. Tapi kalau kalian kemari nggak perlu khawatir dengan isi dompet kalian karena Bandung punya segudang hotel murah dengan fasilitas yang nyaman. Harga terbaik serta promo yang menarik kalian cuma bisa dapatkan di Traveloka. Ayo tunggu apa lagi, download Traveloka di ponsel kalian dan beli hotel dengan harga terjangkau cuma di Traveloka. Kenapa saya berjualan jasa sewa hotel ya teman-teman ya, seperti di Traveloka, Booking.com, Agoda dan kemudian apa namanya pergi-pergi ya. Jadi seperti itu. Nah, karena saat kita menjadi afiliasi itu tidak bisa terpaku hanya satu tempat saja. Nah, salah satu cara yang aman adalah teman-teman semua itu mulai open minded ya. Kenapa sih harus open minded ya, Kang? Jadi ketika kita menjadi afiliator kadang-kadang kita hanya stuck bertahan di satu platform dan kemudian kita nggak pernah berpikir bahwa ternyata ada platform lain loh yang bisa menerima personal branding dari kita teman-teman ya. Tapi kan saya maunya nih tetap jualannya jualan produk nih, produk-produk elektronik karena komisinya gurih. Masih bisa teman-teman ya, kalian tinggal masuk ke sini aja. Nah kalau kalian kekeh pengen masuk di TikTok juga nih, kalian bisa promosikan produknya ya tetap dengan eh, konsep-konsep seperti tadi bikin ya teman-teman ya. Jadi kalian misalnya bisa ambil gambar-gambar yang ada di seller teman-teman semua ya. Kemudian kalian membuat sebuah link tree seperti ini ya teman-teman ya. Jadi nanti kalian arahkan ke bio. Itu insya Allah akan aman ya, tidak akan terkena pelanggaran. Karena yang bahaya itu adalah ketika kita menggunakan keranjang kuning lalu kita arahkan ke bio kita ya, dan itu yang sering kali terjadi ketika kita tidak sabar memiliki sampel kita posting hanya menggunakan slideshow saja yang pada akhirnya kita iseng tuh arahin juga ke bio dan itu sering kali terkena pelanggaran. Nah setelah itu teman-teman bagaimana sih caranya kita untuk mempromosikan lagi supaya komisinya tetap gurih. Nah ini yang ketiga ini cukup menarik ya teman-teman ya. Jadi saya juga sudah buat nih ya teman-teman ya. Ini saya sebentar bukan yang ini. Nah di sini juga teman-teman ya saya sudah buat sebuah prompt. Jadi prompt ini akan saya jadikan sebuah content writer nih. Nah ketika kita menjadi seorang content writer, nah kita bisa mainkan di blog ya teman-teman ya. Jadi kita bisa manfaatkan juga tuh kecanggihan teknologi artificial intelligence untuk mempromosikan juga link afiliasi kita ya. Dan seperti ini ya, saya bikin dulu premisnya, outline-nya ya teman-teman ya. Kemudian saya minta si AI ini untuk membuat atau meracik bahasa yang enak ya. Kita bikin dari intro, kemudian di sini tipsnya, kemudian di sini juga ada beberapa tips. Nah lalu baru kita masuk ke promosi. Kita pakai yang soft selling ya, supaya orang nggak langsung ngekip tulisan kita nih ketika kita main di blog. Nah ini ada sebuah blog yang sudah saya miliki ya teman-teman ya, dari sejak tahun 2023 yang lalu. Saya pun sama ya mempromosikan produk-produk dari Mixio, Gamen, TWS serta si apa namanya powerbank robot ini ya. Jadi ini tuh kalau teman-teman misalnya bagus tulisannya, dikenali oleh SEO, kemudian pengunjungnya banyak, blog ini pun bisa mendatangkan cuan ya, bukan dari sekedar link afiliasi, tapi bisa dari Google AdSense ya teman-teman ya. Jadi kalian nggak perlu stagnan tuh main di TikTok doang yang pada akhirnya ketika kita belum punya sampel, aduh apapun dilakuin. Tapi yang jelas kita coba. Kita bisa lakukan hal itu sampai kita punya sampel, di notice sama brand. Semakin kita kreatif, semakin kita akan mendapatkan peluang yang cukup lumayan besar ya teman-teman ya. Lalu bagaimana Kang jika misalnya setelah saya melihat konten Akang ini jadi punya pemikiran atau perspektif yang cukup luas, tapi masalahnya Kang saya nggak punya gear. Gear apa sih yang nggak punya ya teman-teman ya. Jadi
kita meskipun terbatas oleh gear, jangan terlalu dipikirkan ya. Meskipun memang yang paling utama dan fundamental itu adalah mikrofon ya. Kenapa sih mikrofon itu hal yang paling utama ketika kita membuat sebuah konten advertising atau mungkin konten afiliasi ya. Karena kita ini bagian dari sales marketing. Coba teman-teman perhatikan ketika di televisi apakah saat misalnya ya beriklan adakah noise yang masuk ya ke dalam iklan tersebut? Ya jelas nggak ada. Kenapa? Karena ketika orang mulai menikmati visual kita, menikmati konsep dari konten kita, tapi ternyata suaranya kurang bagus. Nah itu kan jadi kendala ya teman-teman ya. Sementara posisi audio ini penting. Jadi harus berapa nih Kang saya investasi di mikrofon? Nggak usah yang mahal-mahal. Banyak kok di TikTok Shop ya teman-teman ya. Atau mungkin di Tokopedia, di Shopee juga. Atau mungkin saya sematkan nanti mikrofon yang 79 ribuan juga boleh. Atau mau pakai yang proper yang misalnya yang kayak saya nih yang semi pro ya teman-teman ya. Pakai mixer, pakai audio interface juga mangga teman-teman ya. Tapi saran saya teman-teman jangan dulu maksain beli yang mahal ketika belum tampak apa namanya perkembangannya karena khawatir memang ketika saat kita jor-joran ternyata di tengah jalan kita merasa frustrated yang akhirnya ditinggalin ya. Nah, poin utamanya adalah teman-teman semua tetap harus terfokus pada topik yang akan kalian kembangkan di akun kalian. Kalau misalnya tadi kita mau banyak promosi mengenai jasa seperti traveling dan sebagainya, artinya kita harus bikin sebuah konsep pengembangan akun di bidang informasi traveling yang ada di kota kita misalnya ya di kota Bandung atau mungkin di kota Sukabumi atau mungkin di kota Garut ya teman-teman ya. Nah, semakin grow akunnya, semakin bagus nanti kontennya, kalian tetap akan mendapatkan sebuah notifikasi juga tuh ya, entah dari brand juga akan yang ngajak kerjasama endorsement ya. Sebetulnya afiliasi itu adalah sebagian kecil ya teman-teman ya. Jika kalian memang tertarik untuk join di afiliasi yang lain, itu akan lebih bagus. Jadi nanti kalian punya pengalaman ya teman-teman ya, tidak hanya terfokus di satu bidang saja. Nah kalau kalian misalnya mau join di Access Trade, join di Info.Asia, boleh nanti teman-teman lihat linknya di deskripsi ya teman-teman ya. Dan untuk promnya teman-teman semua bisa langsung download di sini ya, masuk ke Telegram, nanti kalian bisa ambil di Google Drive-nya dan kalian bisa pakai for free ya teman-teman ya. Dan bagi kalian juga yang sudah support saya di YouTube, di Telegram tuh terima kasih banyak. Semoga sehat selalu, semoga sukses selalu ya teman-teman ya. Dan mungkin next video saya akan bahas beberapa hal penting ketika unsur-unsur saat kita akan mempromosikan sebuah produk ya teman-teman ya. Jadi stay tune di sini, jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di next video.